Akhirnya ketemu lagi. Iya bro, gue mau minta bantuan sama lo nge-review do ini. Coba lu acak-acak nih ya. Mobil ini yang mau di-review ya? Yap, itu dia. Oh, keren. Ini punya temen gue Om Andi gitu kan. Dia minta di-review aja nih mobil. Kira-kira gue mau kasih lu nih, lu acak-acak deh pokoknya. Siap ya? acak ini mobil ya. Ya. Kita telanjangin semua. Telanjangin, ya. siap ya bro ya. Nih ada di Om Dito tangannya yang coba mau mengupas apa itu XL7 ya. Nantikan. Hai Sobat Jimob. Nah, kali ini nih yang spesial nih, yang berbeda. Kita akan review Suzuki XL7. Tapi ini bukan hanya suatu review yang berbeda ya, tapi ada perbedaan juga nih di mobil ini. Perbedaannya apa? Nanti kita akan kupas satu-satu perbedaan mobil itu. Ya, mobil ini memiliki basic yang sama seperti Suzuki R3 yang terbaru. Tetapi memang dibuat seperti SUV ya, SUV, karena memang konsepnya dari Suzuki itu sendiri adalah SUV, bukan dari MPV. Nah, perbedaan dari R3 jelas di sini banyak sekali perbedaannya untuk tampilan depannya. Pertama adalah headlampnya. Headlampnya tuh memang berbeda dengan new R3 yang terbaru, terus juga grill, lalu juga bumper, sampai dengan bumper add-on-nya juga berbeda semua. Nah, untuk di headlampnya sendiri dia sudah menggunakan tipe LED ya. Jadi di sini ada seperti ada 3 baris. Nah, ini tuh masing-masing tuh mempunyai perbedaan, yang ada lampu besar, lampu kecil, dan juga lampu dari kota itu sendiri atau lampu senja. Nah, kita perhatiin di sini adalah ada DRL juga nih. Nah, di RL ini juga memiliki suatu fungsi yang sangat tidak seperti biasanya ya mobil-mobil pada umumnya. Jadi ketika mobil ini di starter, LED ini akan nyala nih. LED DRL ini akan nyala. Nah, kalau kita nyalakan lampu kecil kita akan nyala. Lampu kecil. Nah, ini lampu kecil nyala. Ini akan tetap hidup. Tetapi kalau sudah kita menyalakan lampu besar, otomatis DRL ini akan mati. Gitu. Jadi memang agak unik ya dari mobil Suzuki XL7 ini. Nah, untuk di bagian fog lamp-nya, dia masih menggunakan multi projector biasa ya, memiliki dengan bohlam halogen biasa. Berbeda dengan kembarannya yang ada di India, XL6, dia sudah LED untuk fog lamp-nya. Tapi untuk di XL7 yang versi Indonesia ini, dia masih menggunakan halogen biasa. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas di dalam ruangan mesin ini. Apa aja sih yang ada di mesin ini? Oke ya, kita buka ya kap mesinnya ya. Ya, kap mesinnya ini sendiri di dalamnya memiliki basic yang sama dengan Suzuki R3, memiliki kode mesin K15B. Nah, ini powernya adalah 104,7 PS. Sedangkan untuk torsinya, dia 138 Nm. Itu. Jadi memang untuk mesinnya sendiri ini memiliki karakter yang smooth. Tidak seperti dengan kompetitornya yang memang sedikit agresif ya. Tetapi untuk di mesin K15B ini, dia sangat smooth, sangat enak untuk kita buat jalan di harian. Itu. Ya, overall semuanya tampilan di mesinnya ini sendiri sama, tidak ada cover untuk mesinnya sendiri. Lalu kita lihat di bagian sini nih, ini juga masih cat dasar ya, ini belum dicat. Lalu ada peredamnya. Nah, peredam ini kalau saya lihat ini lumayan agak tebal nih, peredam mesinnya agak tebal. Lalu juga di bagian lain juga masih belum ada cat ya, masih warna dasar semua dari mesin ini sendiri. Ini juga sudah ada ABS-nya di ruangan mesin ini sendiri, gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian samping dari
mobil XL7 ini. Di bagian samping dia juga memiliki over fender ya. Nah, over fender ini membuat dimensi dari XL7 ini sedikit berbeda dari kembarannya sendiri, yaitu Suzuki R3. Nah, jika di XL7 ini dia memiliki lebar yang lebih luas ya, sekitar 40 nm. Ya, sedangkan untuk di velgnya sendiri ini juga berbeda. Dia menggunakan ring 16. Sedangkan di R3 dia menggunakan ring 15. Jadi memang ini membuat tampilan mobil juga semakin tinggi. Tetapi tampilan mobil juga berbeda, bukan hanya dari sisi velg aja nih yang membuat mobil ini semakin tinggi, tetapi dia ada perbaikan di bagian suspensinya, di shockbreaker-nya dan di pernya. Dia jadi memiliki ketinggian lebih tinggi dari Suzuki R3. Suzuki R3 hanya memiliki ketinggian 180 mm, sedangkan ini memiliki ketinggian 200 mm. Jadi memang ada selisih 20 mm yang memang terlihat mobil ini lebih tinggi. Nah, fungsi dari over fendernya ini sendiri, ini selain juga memiliki tampilan yang lebih gagah ya, ini juga terlihat sedikit membuat ruangan ini nih, karena ketinggiannya semakin tinggi, semakin membuat ada ruangan ini tidak terlalu kosong gitu. Jadi sangat-sangat membantu sekali adanya dari sisi over fender dari mobil ini gitu. Lalu di bagian spionnya juga sama seperti R3 ya modelnya ya. Nah, yang perbedaan lagi adalah dari mobil ini adalah dari side skirt-nya. Ya, mobil ini memiliki side skirt yang gagah. Gagah karena dari tampilannya sendiri memang sudah terlihat sangat crossover sekali ya, crossover gitu. Ini juga ada side body molding. Nah, di handle-nya di bagian depan dia juga memiliki aksen untuk smart key gitu. Lalu ada talang air. Talang air ini memiliki logo Suzuki Sport. Ya, walaupun di R3 juga ada ya untuk emblem Suzuki Sportnya ini sendiri, tapi ini juga memiliki nilai suatu penambah dari mobil XL7 ini. Nah, selanjutnya adalah yang berbeda adalah ini memiliki roof rail di atasnya. Ini dengan aksen abu-abu ya. Ini jadi membeda warna dan ini sangat-sangat kontras sekali untuk dilihatnya. Yang menurut saya juga kelihatan oke di mobil ini sendiri. Lalu ada lagi nih. Di bagian sisi sini dia ada namanya seal plate-nya. Seal plate-nya ini sendiri juga memiliki emboss dari Suzuki Sport. Nah, oke. Ini terlihat sangat berbeda. Oke, masih kita bagian ke belakang. Ini sama. Ini juga masih ada over fendernya ya di bagian belakang ya. Lalu yang pembedaan lagi adalah bempernya. Bemper belakang ini sangat berbeda dari Suzuki R3. Dia terlihat lebih sangat dinamis, terlihat lebih sporty dengan aksen yang body add-on ini. Gitu. Lalu adalah pembedaannya di sini juga ada aksen black pianonya. Jadi memang kalau di R3 itu kan satu body satu warna ya. Ini ada aksen pembedanya nih, warna hitam gitu. Selanjutnya adalah yang berbeda adalah di spoiler. Spoilernya juga masih dengan emblem Suzuki Sport di bagian sisi kanan dan sisi kirinya gitu. Jadi ini sangat membantu penampilan sendiri nih dari mobil karena ada emblem-emblem Suzuki Sport ini yang berwarna biru. Oke. Nah, selanjutnya adalah di bagian samping kanan dari mobil ini semuanya sama, overall dari sisi kirinya tidak ada pembedaan sama sekali. Oke. Selanjutnya yang kita akan review adalah di bagian interior dari kendaraan ini sendiri. Oke, kita lanjut untuk masuk di mobilnya. Nah, kita sudah bagian ke dalam dari kendaraan ini sendiri. Nah, kita akan bahas nih di perbedaan dari XL7 dengan R3. Ya, di XL7 ini tuh banyakan dengan aksen yang warna hitam ya.
hitam, di bagian door trim sampai dengan panelnya nih. Panel di samping-sampingnya ini juga hitam. Hitamnya juga motifnya ada motif karbon. Jadi terlihat sangat sporty sekali untuk mobil ini. Lalu juga dia memiliki pelipatan spion otomatis. Ini juga ada pengaturan electric mirror-nya ya. Nah, ini untuk di window-nya hanya ada auto di bagian sisi driver saja. Di lainnya masih tetap tidak bisa auto. Lalu di lingkaran setir ini juga sudah dibalut dengan kulit ya. Perbedaannya di R3 adalah, kalau di R3 ini dia ada aksen wood panelnya, sedangkan di XL7 ini dia warnanya tuh apa ya, abu-abu yang memang kalau kita padankan dengan warna hitam di sini tuh sangat-sangat kontras, jadi sangat mencolok mata, dan ini terlihat sangat menyatu gitu loh dengan warna yang padanan yang pas gitu. Nah, ini juga ada audio steering switch yang bisa langsung connect ke head unit. Juga ada untuk pengaturan connectivity dengan handphone. Jadi bisa mengangkat telepon dan mematikan telepon juga langsung di sini. Selanjutnya adalah ini memiliki stability control. Di sini ada switch-nya untuk stability control-nya ini sendiri. Lalu headlamp leveling. Ini juga ada pengaturannya di sini. Lalu ada switch untuk sensor mundur. Jadi yang spesial adalah walaupun mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera untuk parkir mundur, tetapi dia juga sudah dilengkapi dengan sensor untuk mundur gitu. Nah, untuk menyalakan mobil ini sendiri, ini ada start stop button. Jadi dia kuncinya adalah, mana kuncinya? Oh, lagi nggak ada di sini. Lagi di luar ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nanti kita tunjukin di bagian akhirnya. Nah, ini pembedaan yang selanjutnya adalah di bagian dashboard. Di dashboard ini juga ada aksen dari karbon. Sedangkan di R3, dia aksennya adalah wood panel gitu. Di dashboardnya ini sendiri berwarna hitam. Berbeda dengan R3 yang warnanya coklat ya gitu. Nah, tetapi di bagian dashboard ini sendiri juga ini hard plastik semua nih. Ini terlihat sangat keras semua. Nggak ada bagian soft touch-nya ya. Ya, nggak ada bagian soft touch-nya nih, bagian sini nih. Gitu. Lalu, yang berbeda lagi di mobil ini adalah dia sudah memiliki climate digital di pengaturan AC ini sendiri. Lalu di head unitnya pun juga berbeda dengan Suzuki New R3. Nah, dia tuh dari kamera belakang akan muncul di sini. Tetapi ada yang pembedaan lagi di spesial di mobil ini. Jika kalian tadi perhatikan di bagian eksteriornya itu, bagian pintu bagasinya, dia memiliki dua kamera. Satu kamera dia akan connect untuk di head unit. Tetapi satu kamera lagi dia akan connect ke bagian DVR dari spion tengah ini sendiri. Gitu. Nah, dia otomatis langsung ngerekam. Ini berfungsi sekali ya untuk zaman-zaman sekarang ya, untuk merekam kejadian-kejadian apa, itu juga langsung ke connect di bagian spion ini gitu. Lalu di sini juga ada sun visor-nya. Sun visor sisi driver juga tidak ada kaca, hanya sun visor biasa aja. Di sini juga belum ada hand grip-nya ya bagian driver. Lalu di sini ada lampu baca. Di bagian penumpang juga ada vanity mirror ya di sun visor-nya. Lalu bagian plafon ini juga sistemnya masih fabric, tetapi dia memiliki warna yang sama dengan Suzuki R3. Jadi tidak semuanya di full hitam di bagian interior ini. Di bagian jok ini berbeda dari Suzuki R3. Jadi dia memang memiliki aksen yang warna hitam juga nih. Jadi memang dia kombinasi di antara dashboard dengan door trim ini sama, jadi hitam gitu. Jadi sampai ke console box-nya pun ini juga warnanya hitam. Nah, di jok ini juga bisa dimaju mundurkan, bisa di reclining. Ya, ini juga ada headrest-nya, ini juga bisa dinaik turunkan. Tetapi untuk di bagian seat belt-nya, ini sistemnya masih fix, ini masih belum bisa dinaik turunkan gitu. Lalu di sini juga ada hand grip-nya yang sistemnya reclining. Jadi di console box ini juga ada tempat penyimpanan ya.
Nah, ini juga bisa dimaju mundurkan, jadi enak banget nih, pas posisinya untuk jadi armrest. Pas banget nih di sisi pengemudi gitu. Lalu ini juga ada namanya cup holder 2 buah. Nah, di cup holder ini ada ventilasi juga nih untuk menyemburkan angin. Kita bisa mematikan atau menghidupkan semburan angin itu. Sehingga ketika kita membawa minuman atau kaleng minuman gitu ya, kita taruh sini, itu bisa menyejukkan dari minuman itu sendiri gitu. Walaupun memang mungkin tidak dingin-dingin banget. Gitu. Lalu selanjutnya di sini juga tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada power outlet ya. Di sini ada USB port sama aux port. Ini nanti juga untuk konektivitas ke head unit ini sendiri. Gitu. Nah, head unitnya ini juga belum terintegrated dari mobil ini sendiri, tetapi dia masih memiliki sistem yang berbeda. Tetapi keunggulannya dia adalah bisa dikonek ke handphone kita. Lalu untuk laci penyimpanan terbukanya juga belum soft opening ya, masih biasa. Gitu. Nah, lalu di bagian rem parkir ini juga masih manual. Nah, untuk pencepatan dari dari transmisinya ini sendiri, dia untuk yang matic memiliki 4 percepatan. Sedangkan untuk yang manual dia memiliki 5 percepatan. Gitu. Lalu selanjutnya di bagian sisi driver juga sama di sini. Di sini bisa dimaju mundurkan. Lalu ini bisa dinaik turunkan nih. Sudah lumayan ya fiturnya ya. Lalu juga ada reclining-nya juga. Gitu. Nah, untuk setir ini masih tilit. Belum ada namanya teleskopiknya gitu. Tetapi untuk posisi mengemudi sudah cukup enak ya kalau untuk saya sendiri. Tetapi mungkin ada lebih baik lagi ketika ini mungkin bisa di maju atau dimundurkan gitu. Lalu untuk headroom-nya sendiri juga masih lumayan ya, masih lumayan lega nih di kepala saya. Oke. Untuk di bagian speedometer juga ada perbedaan. Jadi dia hanya tampilan dari mobilnya ini sendiri. Jadi kalau di Suzuki XL7 ini, tampilan yang keluar adalah Suzuki XL7, bukan Suzuki R3. Itu yang membuat berbeda dari Suzuki R3 dengan XL7. Oke, selanjutnya kita pindah ke bagian belakang atau bagian tengah nih dari interior mobil ini sendiri. Yuk. Yes, di bagian tengah dari interior mobil ini juga legroom-nya juga lumayan nih untuk kaki saya. Tadi adalah posisi mengemudi idealnya saya. Gitu, tinggi saya adalah 174 cm. Ini bagian posisi ideal mengemudi saya. Untuk headroom-nya juga masih lumayan nih untuk di bagian tengah ini sendiri. Gitu. Di bagian jok depan juga memiliki seat back pocket di kanan kirinya ya. Jadi nggak hanya di driver, tetapi di bagian penumpang dari mobil ini di bagian depannya memiliki seat back pocket juga. Lalu ada power outlet untuk mengecas, tapi memang dia tidak ada port untuk USB-nya. Gitu. Dan ini bisa taruh handphone di sini ketika mungkin kita lagi ngecas. Tuh. Oke, di sini juga ada tunneling, tetapi memang tunnelingnya ini tidak terlalu tinggi ya. Karena apa? Karena mobil ini memiliki penggerak roda depan. Gitu. Jadi ini masih lumayan nih untuk duduk di sini nih, tidak terganggu dengan tunneling yang ada di sini. Gitu. Oke. Ini juga ada AC double blower dengan 3 percepatan dan ada 4 buah kisi-kisi. Tuh. Lalu juga ada bagian tengahnya handrest. Posisinya juga enak, sama tadi kayak seperti di depan. Di sini juga enak, pas banget. Lalu kita ngomongin di bagian door trim. Door trimnya memang di sini agak terlihat sangat sederhana ya, tidak seperti di depan tadi yang memiliki aksen dari karbon. Di sini tuh kesannya tuh masih polos gitu. Polos tetapi ringkas tetapi masih enak dilihat. Tuh. Sedangkan untuk tuas pembukanya ini ada chrome. Oke. Lalu selanjutnya ada
speaker di bagian pintunya juga, ada cup holder juga di bagian sini. Gitu. Lalu juga ada seat beltnya, tetapi sama, ini masih fix, masih belum diatur ketinggiannya. Lalu ada headrestnya, bisa dinaik turunkan, 2 buah. Di bagian tengahnya tidak ada. Oke, lanjut kita ke, ada yang lupa. Ini bisa dimaju mundurkan. Nah, ini berguna banget ya kalau kita lagi ngatur, lagi bawa keluarga kita yang ada duduk di bagian belakang. Oke, saya akan menyesuaikan. Ini masih lega. Saya duduk. Nanti kita akan coba di bagian paling belakang tempat duduknya. Yuk, kita coba. Ya, ini sistemnya tidak bisa dilipat. Jadi memang ya udah hanya rel aja nih, bisa dimaju mundurkan aja. Tapi kita akan coba bagian belakang. Masih cukup proper, masih sangat-sangat cukup proper nih. Tapi memang untuk headroomnya juga sedikit sekali ya sisanya. Tetapi menurut saya untuk orang dewasa yang ada duduk di bagian paling belakang, ini masih sangat proper dan tidak sempit gitu, masih enak untuk kita duduki di bagian belakang ini. Lalu di sisi-sisinya juga ada cup holder ya, di kanan ada, di kiri ada, dan di bagian belakang ini juga dimanjakan dengan power outlet juga untuk mengecas handphone gitu. Di sini juga ada headrest yang wah, ini enak sekali nih headrestnya nih, empuk dan juga tidak keras ya, enak banget ini. Di kiri kanan ada. Nah, ini berbedanya di sini nih, di hand gripnya dia model fix. Itu berbeda dari yang depan dan juga tengah, dia kan bisa melipat ya. Kalau ini modelnya fix nih, nggak bisa diapa-apain. Ini juga ada seat beltnya sama. Oke, untuk akomodasi dari penumpang tengah ataupun belakang kita bahas sudah sampai sini ya, sudah dibahas semua. Kita lanjut ke bagian bagasi dari mobil ini. Yuk. Ya, kita sudah sampai di bagian bagasi dari mobil ini sendiri. Di sini ada penutup ya untuk di bagian pintu bagasinya. Ini juga enak nih, lihat rapi. Ini juga ada bagian untuk megang pintu bagasi ini ketika pintu ini kita tutup. Untuk akomodasi dari ruang bagasi juga ini lumayan ya, untuk bisa menyimpan beberapa galon atau mungkin 2 koper besar, ukurannya besar-besar. Jika ini masih kurang lagi dengan kapasitas seperti ini, kita bisa nekuk dari joknya nih. Nah, ini pelipatannya setengah-setengah ya, 50-50. Dan ini hampir rata lantai. Jadi sangat terlihat luas sekali nih untuk kita memanfaatkan ruang bagasi yang memang mungkin ketika kita butuhkan space yang cukup lega gitu. Lalu di bagasinya ini juga ada penutupnya nih. Nah, ini ada penutupnya, ini juga setengah-setengah ya. Gitu. Ini ada beberapa bagian dan kalian bisa lihat sendiri, ini full dan ini sangat dalam ya, lumayan lah untuk penyimpanan barang. Lalu di sini ada tempat untuk toolkit. Toolkitnya di sini. Tuh. Oke. Tetapi di bagian belakang ini tidak ada lagi namanya power outlet. Gitu. Power outlet hanya di bagian paling belakang dari jok itu sendiri di sana tadi. Gitu. Nah, untuk ban cadangannya di mana? Ban cadangan ada di bawah sini. Nah, ini ban cadangan di sini nih, di bawah. Tapi memang dia velgnya berbeda, dia adalah velg kaleng. Gitu, dia velg kaleng, tidak seperti velg alloy yang dipakai untuk keperluan sehari-hari. Gitu. Oke. Nah, tadi saya bilang, apa sih yang spesial dari mobil ini? Ya, yang spesial dari mobil ini adalah mobil ini aslinya memiliki tipe tengah atau tipe beta. Tipe beta itu tidak memiliki spion yang tadi tuh, yang ada di VR-nya, lalu tidak ada spoilernya, dan warnanya tidak ada warna seperti ini nih untuk di tipe beta. Tetapi yang punya mobil pada saat melakukan pembelian mobil ini, dia melakukan suatu pemesanan secara khusus nih kepada dealer. Jadi mobil ini sudah di-upgrade menjadi tipe Alpha gitu, tetapi dengan harga beta. Nah, info dari si pemilik ini sendiri ketika dia melakukan upgrade untuk mobilnya ini sendiri, jadi pertama dia pesan sama dealer
untuk warna yang ada di mobil Alfa. Karena di beta tidak ada warna mobil seperti ini. Gitu. Akhirnya disetujui pemesanan itu dengan warna yang ada di tipe Alfa, dan dia melakukan penambahan sendiri dari aksesoris yang ada di tipe Alfa itu sendiri, yaitu dari spion, lalu spoiler, lalu tadi garnisnya dari trunk lidnya bagasi itu, lalu ya itu aja sih, dengan total 10 juta. Ya, 10 juta. Jadi memang waktu pembelian mobil ini adalah tipe beta, harganya 257 plus penambahan dari aksesoris yang ada di tipe Alfa itu menjadi 10. Tapi harganya memang jadi sama, 267. Tetapi ada keuntungan lain nih. Pertama, penambahan aksesoris ini mungkin bisa kita tambah sendiri ketika kita membeli mobil ini, gitu. Jadi ada rentang harga atau rentang waktu ketika kita memang mau menambahkan aksesoris dari tipe Alfa itu sendiri, gitu. Dan satu lagi yang berbeda, pajaknya. Yes, pajaknya. Karena ketika kita membeli mobil Alfa dengan tipe yang paling tinggi dan harga mungkin paling tinggi, itu berbeda dengan tipe yang tengah, gitu. Karena mobil ini adalah tipe yang paling tengah nih, dari beta, bukan Zeta, gitu. Zeta adalah tipe paling bawah dari XL7, gitu. Nah, mungkin kalau kita ngomongin perbedaannya lagi dari XL7 adalah di bagian jok bagian tengah tadi. Kalau di XL6 itu tipe 6 penumpang di India, itu memiliki captain seat, sedangkan ini tidak. Ini nyambung semua ya jok-joknya ya, gitu. Perbedaannya sih mungkin hanya beberapa yang tadi sudah saya bahas, di fog lamp, lalu di jok, lalu mungkin di speednya, di transmisinya. Kalau di India sana ada 6 percepatan, sedangkan di Indonesia hanya ada 5 percepatan, gitu. Hanya itu aja sih pembedanya dari yang di India, gitu. Tapi mungkin kalau kita melakukan sedikit modifikasi sendiri, ya mungkin bisa ya. Tetapi saya nggak tahu nih barangnya ada nggak dijual di Indonesia atau nggak, gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, penutupnya di bagasi ini memang jadi ada 2 kamera. Satu adalah kamera yang ini adalah nyambung ke head unit. Sedangkan yang ini nyambung ke spion yang tengah tadi. Nah, ini fungsinya adalah untuk merecord atau melihat bagian belakang dari kendaraan ini sendiri. Jadi nih, teman-teman nih, ketika teman-teman mungkin berada di depan atau di belakang mobil ini, jangan melakukan hal yang aneh-aneh, guys. Karena apa? Karena nih mobil bisa merekam. Walaupun kalian ada di belakang mobil ini ada di depan kalian, gitu. Atau sebaliknya, ini mobil akan bisa melakukan perekaman di mobil belakangnya, gitu. Ya, itu aja sih dari review dari mobil Suzuki XL7 yang memang sebelumnya adalah tipe beta, di-upgrade menjadi tipe Alfa. Oke guys, Sobat Gimob, gitu aja ya. Jadi jangan lupa nih untuk subscribe, like, view channel YouTube kita, Instagram kita sama grosirmobil.id. Kalian pantengin terus untuk mendapatkan informasi-informasi dari grosirmobil.id. Grosirmobil.id, mitra tepat pedagang mobil. Bye-bye. Nah, kan sesuai dengan janji gua akan melakukan review melalui Om Dito. Om Dito udah nge-review ini secara komprehensif terkait dengan XL7 dari jeroannya sampai luarannya. Pokoknya mantap. Thank you ya, Toh ya. Mantap luar biasa. Pokoknya jangan lupa buat teman-teman Sobat Gimob, pastikan kalian sudah subscribe YouTube kita. Jangan lupa juga komen dan like-nya. Oke? Untuk support kita melakukan review-review lainnya dan membuka wawasan terkait dengan otomotif. Terima kasih banyak. See you. Bye.